anak-anakku semuanya, khusus untuk kelas 3 sekolah dasar ya. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran agama Kristen dan budi pekerti ya. Pelajaran agama Kristen dan budi pekerti. Khusus untuk kelas 3 kita akan pakai buku ini ya. Terbitan Andi, pelajaran yang ke-11 ya, pelajaran yang ke-11. Temanya adalah aku dan suku bangsaku. Nah, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, keadaan sehat. Nanti bacaan kita dari Mazmur 67 ayat 5 dan Kolose pasal 3 ayat yang ke-11 ya. Nah, sebelumnya anak-anak harus memastikan sudah pegang Alkitab, sudah siap-siap sebelumnya kita berdoa. Nah, sekarang pun kita akan berdoa sebelum memulai pelajaran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus penyertaan-Mu. Kami tahu Engkau baik dan Engkaulah yang memelihara kami. Saat ini kami mau belajar untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Kami mau belajar satu bagian mata pelajaran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, pimpin kami. Haleluya. Amin. Hari ini kita belajar aku dan suku bangsaku. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar bahwa negara kita ini terdiri dari banyak suku bangsa. Negeri kita ini terdiri dari banyak orang-orang dengan ras, bahasa, dengan tempat tinggal yang berbeda. Namun kita di dalam satu tempat kita bisa saja hidup bersama-sama dan pastinya kita harus hidup berdamai. Nah, itulah sebabnya kita belajar tentang aku dan suku bangsaku. Apa itu suku bangsa atau suku? Nah, kita lihat di dalam pelajaran ini, suku bangsa adalah satuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran atau identitas, perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Jadi biasanya kalau yang disebut suku bangsa itu ada sekelompok orang dalam satu daerah dengan satu bahasa atau satu kebudayaan ya. Nah, itu yang disebut dengan suku bangsa. Sekarang apa yang dimaksud dengan suku? Suku adalah golongan orang-orang atau keluarga yang seturunan atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar. Jadi suku ini adalah kelompok terkecil satu keturunan. Bisa di dalam satu pulau, bisa di dalam satu daerah. Dia jauh lebih kecil daripada suku bangsa tadi. Yaitu yang dimaksud dengan suku. Jadi satu golongan tertentu dengan identitas tertentu. Oke? Nah, sekarang kita mau masuk di dalam pembelajaran kita. Kita akan baca di dalam bacaan kita hari ini yaitu Mazmur 67 ayat 5. Pak Guru akan bacakan buat kita. Mazmur 67 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Apa yang dimaksudkan oleh firman yang barusan kita baca? Nah, ini Mazmur Daud yang mengungkapkan keagungannya akan Tuhan, dan dia berkata bahwa Tuhan itu mengasihi semua bangsa-bangsa, memerintah semua bangsa-bangsa, dan dia berharap bahwa semua bangsa-bangsa pun memuliakan nama Tuhan. Ini artinya apa? Bahwa Tuhan memerintah semua suku bangsa, Tuhan memerintah semua orang. Oke? Indonesia ada banyak suku ya. Kita yang belajar ada Ambon, ada Papua, Pak Guru sendiri Nias, Sumatera Utara, ada Batak, ada dari Jawa, ada dari Sulawesi, Kalimantan, ya Manado dan banyak macamnya. Itu semua suku-suku bangsa dan suku-suku bangsa ini memuliakan Tuhan. Suku-suku bangsa ini merupakan orang-orang yang dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan. Coba di kelas kita, ada yang berbeda suku dengan kita. Ada yang dari Lombok, ada yang dari Bali, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa. Itu semua karena kasih dan pemberian Tuhan bagi bangsa kita. Nah, jadi
ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita harus mensyukuri atas pemberian Allah kepada kita. Allah memerintah suku bangsa yang akan memberikan sukacita dan keadilan. Nah, apa maksudnya, apa maknanya kita belajar tentang menghargai perbedaan, tentang suku-suku bangsa yang saat ini sedang kita bicarakan? Nah, kita akan baca di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11, namun kita khusus membaca ayat yang ke-11. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Apa artinya? Tuhan sudah tidak membeda-bedakan lagi. Kenapa disebut orang Yahudi dan Yunani? Orang Yahudi menganggap diri mereka orang khusus, sementara orang Yunani orang luar negeri yang tidak termasuk sebagai orang khusus. Nah, ini sebuah kesalahan pandangan. Sesungguhnya Tuhan mengasihi semua bangsa. Maka firman Tuhan yang barusan kita baca, dikatakan apa? Tidak ada lagi orang Yahudi dibedakan dengan orang Yunani. Tidak ada lagi hamba dibedakan dengan orang hebat. Tidak ada lagi tuan atau hamba. Tidak ada lagi orang merdeka atau orang yang diperhambakan. Semua satu di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, dalam ini, teks ini menjelaskan bahwa manusia baru menekankan tiada lagi perbedaan. Hal ini ditekankan di dalam ayat yang ke-11 tadi ya. Jadi kita yang berbagai suku bangsa tidak membeda-bedakan teman, tidak membeda-bedakan apa yang harus kita lakukan terhadap yang satu, lalu kita melakukan yang lain kepada yang satu. Semuanya sama di hadapan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Nah, anak-anak, Pak Guru pastikan bahwa semua suku bangsa belajar agama Kristen. Jadi orang-orang Kristen dari berbagai suku bangsa, mereka juga belajar sama dengan kita. Mereka juga menyembah kepada Tuhan. Mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dari berbagai suku. Ya, Pak Guru dari Nias belajar, dari Ambon, dari Papua, dari Sulawesi, dari Jawa, dari mana-mana, semua belajar. Ini berarti kita semua satu kesatuan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, bayangkan ada berapa ribu suku, ada berapa puluh ribu suku-suku, ya, semua menjadi orang yang belajar firman Tuhan. Nah, oleh karena itu setiap suku bangsa memiliki ciri masing-masing. Bisa warna kulit, bahasa, kesenian, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, makanan pokok, atau kebiasaan adat istiadatnya, dan banyak hal yang lain. Ya. Ada bahasanya, kadang-kadang buat kita bahasa yang ini lucu. Kadang-kadang buat kita adat istiadatnya luar biasa. Nah, itu semua keragaman perbedaan sebagai kekayaan bangsa dan sebagai hal yang patut kita syukuri di hadapan Tuhan. Amin. Nah, oleh karena negara kita terdiri dari banyak suku bangsa, banyak bangsa, maka itu hal yang harus kita syukuri. Ada beberapa pelajaran penting dengan kita mengetahui, kita menyadari bahwa negeri kita terdiri dari berbagai-bagai suku bangsa, ya. Ada di sini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Jadi kita harus menghargai, mensyukurinya. Yang pertama, berteman dengan siapa saja tanpa memilih-milih latar belakang teman tersebut dan tanpa membeda-bedakan suku, golongan, dan budayanya. Itu yang pertama. Yang kedua, menerima adat istiadat setiap orang tanpa mengolok-olok, tanpa mencela. Nah, itu tidak boleh. Kenapa di daerahmu harus begini? Hehehe, lucu. Itu tidak boleh. Dan yang ketiga, bersikap rendah hati, tidak menyombongkan suku atau golongannya sendiri sebagai yang paling hebat, sebagai yang terbaik. Masing-masing kita ada kelebihan dan
kekurangannya. Nah, itulah cara kita menghargai, itulah cara kita mengasihi orang-orang dengan berbeda suku dengan kita, ya. Kita memang tidak diciptakan untuk hidup sendiri. Kita hidup untuk hidup bersama. Tuhan izinkan kita hidup untuk hidup bersama-sama. Maka ini semua harus kita syukuri. Amin. Nah, sebagai warga Indonesia, kita memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai kemampuan kita. Apa tanggung jawab kita sebagai warga negara? Kita dapat melakukannya dengan peduli terhadap kebersihan lingkungan. Kita dapat melakukan kerukunan dan bertoleransi. Ya, kita mempraktikkan sikap kasih kepada semua orang. Nah, itu hebatnya. Kita bisa bekerja sama dengan orang yang berbeda suku dengan kita. Kita bisa saling bertoleransi orang yang berbeda agama dengan kita. Ini hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan. Di atas semuanya itu, kita harus mensyukuri kepada Tuhan. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Ia mengasihi semua bangsa. Untuk mewujudkan tanggung jawab ini, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Kita harus bekerja sama dengan semua suku bangsa. Kalau kita suku ini, harus bekerja sama dengan suku ini. Yang lain harus bekerja sama dengan suku yang lain lagi. Supaya semua bisa terjalin suatu kerjasama yang baik. Ya. Dengan demikian kita harus bersuka cita karena Tuhan memberi keadilan dan menuntun setiap suku bangsa. Hal ini seperti tertulis dalam Mazmur 67 ayat 5 tadi yang berbunyi, kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Nah, anak-anak, itu hal yang harus kita syukuri di hadapan Tuhan. Hari ini kita sudah belajar tentang aku dan suku bangsa. Nah, itu semua pemberian Tuhan. Baik anak-anak, perhatikan baik-baik. Mulai hari ini kita mau hidup di dalam keberagaman. Oke, baik. Kita akhiri, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah belajar kebenaran-Mu dari firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Engkau memberikan kami suku-suku bangsa. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi semua suku bangsa. Itu semua harus menjadi kesempatan bagi kami untuk bekerja sama, untuk saling mengasihi, untuk beribadah di hadapan-Mu. Berkati anak-anak semua yang belajar saat ini, dan kami mau melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati kita semua. Salam mantap. Alangkah dalam